Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Fatwa Fatimah Nusada MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami kenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Hani Lutfiatul Zahroh, kemudian ada Nilam Dwi Aprilia, Siti Maulidur Rohmah, dan saya sendiri Valencia Febriantika. Langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah ada berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama, menafsirkan grafik Ogive. Lalu yang kedua, koefisien tingkat kemunculan. Yang ketiga, uji Lilliefors. Yang keempat, uji kuadrat atau yang lainnya. Untuk kali ini, kelompok kami akan membahas uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji Lilliefors dilakukan apabila data merupakan data tunggal atau frekuensi tunggal. Untuk menentukan taraf signifikan, yaitu misalkan pada taraf 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang harus diuji, H0 adalah data distribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika nilai Lilliefors hitung lebih besar dari nilai Lilliefors tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai Lilliefors hitung lebih kecil dari nilai Lilliefors tabel, maka H0 diterima. Langkah-langkah untuk melakukan uji Lilliefors. Yang pertama, membuat hipotesis dan menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai yang terkecil ke terbesar menggunakan tabel. Yang kedua, hitung rata-rata dan standar deviasinya. Yang ketiga, menghitung nilai normal setiap data dengan rumus ZI sama dengan YI dikurang Y bar dibagi S, di mana YI adalah nilai setiap datanya, Y bar adalah rata-ratanya, dan S adalah simpangan bakunya. Yang keempat, gunakan Z tabel untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku. Yang kelima, menentukan luas kurva FZI dengan melihat tabel ZI bernilai negatif atau positif. Yang keenam, menghitung nilai SZI, yakni frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing dibagi dengan jumlah data. Yang ketujuh, menentukan nilai Lilliefors hitung dengan rumus L hitung sama dengan nilai mutlak FZI dikurang SZI. Yang kedelapan, menentukan nilai Lilliefors tabel. Dan yang kesembilan, membandingkan nilai Lilliefors hitung dan nilai Lilliefors tabel, dan kesimpulannya sesuai dengan hipotesis. Contoh soal, lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel seperti berikut. Datanya yaitu 2, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 4, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis dan menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai yang terkecil ke terbesar menggunakan tabel. Jadi kita urutin dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, di mana data yang terkecil adalah 2 sampai data yang terbesar adalah 9. Setelah menyusun data dari terkecil sampai data yang terbesar, lalu kita menghitung frekuensi setiap datanya dengan cara jumlah data yang nilainya 2 berjumlah 2, jumlah data yang nilainya 3 berjumlah 2, sampai jumlah data yang nilainya 9 itu berjumlah 3. Lalu didapat sigma FI-nya sama dengan 24, atau banyaknya data adalah 24. Untuk langkah yang kedua yaitu hitung rata-rata dan standar deviasi. Kita yang pertama hitung rata-rata dulu, di mana rumus rata-rata adalah sigma FI dikali YI dibagi sigma FI, di mana kita sudah cari sigma FI dikali YI-nya itu 136 dibagi sigma FI-nya itu adalah 24, hasilnya adalah 5,7. Untuk yang kedua, simpangan baku, rumus mencari simpangan baku yaitu akar sigma FI dikali YI dikurang Y bar kuadrat dibagi N dikurang 1.
Setelah kita cari, maka didapat akar 107,6 dibagi 24 dikurang 1. Hasilnya adalah 2,2. Selanjutnya, kita menghitung nilai normal setiap data Z dengan rumus Z sama dengan YI dikurang Y bar dibagi simpangan baku atau standar deviasi. Nah, di sini udah diketahui Y barnya sama dengan 5,7 dan simpangan bakunya yaitu 2,2. Jadi, dari tabel ini kita langsung aja hitung Z-nya. Saya berikan contoh untuk data pertama. ZI sama dengan Y dikurang Y bar dibagi standar deviasi atau simpangan baku, di mana YI-nya udah diketahui yaitu 2 dan Y barnya udah diketahui 5,7, simpangan bakunya juga udah diketahui 2,2, maka didapat hasilnya min 1,68. Lalu untuk data yang kedua juga sama, YI dikurang Y bar dibagi simpangan baku sama dengan YI-nya 3, lalu Y barnya 5,7 dibagi 2,2 hasilnya min 1,23. Selanjutnya, kita langsung aja ke tahap 4, yaitu setelah kita mendapatkan nilai Z, langsung aja kita cari nilai Z tabelnya. Gunakan Z tabel untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku. Nah, ini adalah Z tabel yang dimana area ini di bawah kurva normal baku dari 0 sampai Z. Contoh nilainya min 1,68. Untuk menentukan Z tabel, kita abaikan rumusnya. Langsung aja kita cari baris 1,6 dan ke kolomnya yaitu 0,08. Maka didapat 0,4535 dan begitu seterusnya. Kita lanjut ke bagian 5, yaitu menentukan luas kurva FZ dengan melihat tabel Z negatif dan positif. Nah, ini ada yang Z negatif dan positif. Saya berikan contoh untuk data pertama. Misalkan di sini kan Z-nya min 1,68. Kita bisa lihat nih ke baris 1,6. Habis itu ke bagian kolomnya 0,08. Nah, kita hubungkan. Jadi hasilnya 0,0465. Dan selanjutnya untuk data yang kelima, di situ ZI-nya bernilai positif, berarti kita tambahkan 0,5 ditambah 0,0557, hasilnya jadi 0,5557. Nah, setelah kita mendapatkan nilai FZ, langsung kita ke tahap berikutnya, yaitu menentukan nilai SZ, yakni frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing dibagi jumlah data. Dan untuk mendapatkan nilai SZ, kita menggunakan rumus SZ sama dengan jumlah frekuensi kumulatif tiap data dibagi jumlah data. Contoh kita pakai data yang pertama. Jadi SZ sama dengan frekuensinya 2 dibagi jumlah datanya 24, maka hasilnya 0,833. Lalu untuk data yang kedua, Z sama dengan frekuensinya 4 dibagi banyaknya data 24. Jadi hasilnya 0,1667. Penyelesaian selanjutnya yaitu menentukan nilai Lifors hitung, di mana L hitung dengan rumus nilai mutlak FZI kurang SZI. Contoh data 1, data 2. Untuk data 1, FZI-nya 0,0465, SZI-nya 0,0833, maka L hitung data 1 ialah nilai mutlak 0,0465 dikurang 0,0833 sama dengan nilai mutlak negatif 0,0368 sama dengan 0,0368. Untuk data 2, FZI-nya 0,1093, SZI-nya itu 0,1667, maka L hitung ialah nilai mutlak 0,1093 dikurang 0,1667 sama dengan nilai mutlak negatif 0,0574 sama dengan 0,0574. Begitu juga untuk menghitung L hitung data selanjutnya. Setelah menentukan nilai Lifors hitung, selanjutnya yaitu menentukan nilai Lifors tabel.
Diketahui jumlah data dalam soal itu ada 24 data dan nilai deviasinya itu 0,05, maka didapat L tabel ialah 0,173. Nah, L tabel ini berdasarkan dari tabel nilai kritis L untuk uji Lilliefors seperti tabel di samping. Cara bacanya gimana? Nah, yang pertama kita lihat di ukuran sampel N ke bawah, kemudian kita ke samping lihat di taraf nyatanya. Nah, dalam soal data 24 kita masukkan ke dalam ukuran sampel. Di dalam ukuran sampel tidak ada angka 24, maka kita pakai yang mendekati 25. Nah, setelah itu kita lihat taraf nyata dalam soal itu ada 0,05. Maka L tabel ada di titik 25 dan 0,05, yaitu 0,173. Dengan demikian cara membaca dari tabel nilai kritis L untuk uji Lilliefors, yaitu yang pertama ialah menentukan ukuran sampel N dari jumlah banyaknya data dalam soal. Selanjutnya menentukan taraf nyata, yaitu nilai deviasi yang ada pada soal. Jika ukuran sampel dalam jumlah data pada soal tidak ada, maka kita pakai ukuran sampel yang mendekati dari jumlah data pada soal. Seperti 24 tidak ada pada ukuran sampel, kita pakai yang 25 karena 24 mendekati 25. Setelah menentukan nilai Lilliefors hitung dan nilai Lilliefors tabel, selanjutnya yaitu membandingkan nilai Lilliefors hitung dengan nilai Lilliefors tabel dan memberikan kesimpulan sesuai dengan hipotesisnya. Jika nilai L hitung lebih besar dari sama dengan nilai L tabel, maka H0 ditolak. Jika L hitung lebih kecil dari nilai L tabel, maka H0 diterima. Hipotesisnya, H0 merupakan data berdistribusi normal dan H1 merupakan data tidak berdistribusi normal. Dari penyelesaian yang tadi, telah diketahui nilai L hitungnya yaitu 0,1526. 0,1526 itu merupakan nilai L hitung yang terbesar. Jadi menentukan nilai L hitung itu kita pakai dari nilai L hitung yang terbesar dari keseluruhan data. Setelah itu nilai L tabelnya yaitu 0,173. Maka nilai L hitung lebih kecil dari nilai L tabel, yaitu 0,1526 lebih kecil dari 0,173. Maka H0 diterima. Kesimpulannya yaitu dapat dikatakan bahwa data atau sampel berdistribusi normal. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.